Prasasti Ciaruten, sebuah prasasti yang berada di Bogor dan pertama kali ditemukan pada masa penjajahan Belanda, lebih tepatnya pada tahun 1863. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi Sungai Aruten, anak sungai dari Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan masa Tarumanagara. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan bukit dalam bahasa Sunda pasir yang diapit oleh tiga sungai Cisadane, Cianten, dan Ciaruten terletak di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Untuk jalur baru bisa melewati jembatan gantung yang keren menyeberangi Sungai Cisadane, sehingga tidak terlalu jauh. Karena ditemukan pada alur Sungai Ciaruten, prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Ciaruten. Kemudian prasasti ini telah dialih aksara dan diterjemahkan oleh J.P.H. Vogel, 1925. The Earliest Sanskrit Inscription of Java, R.M. Eng. Purbacaraka, 1952. Prasasti Ciaruten ditulis dengan huruf Palawa dalam bahasa Sangsakerta sebanyak 4 baris masing-masing 8 suku kata bunyi bacaannya. Isi Fikrantesi Avanip Ateh Pangkat Rimatah Purnafam Manah Tarumanagarendrasya Visnoriva Padatvayam. Terjemahannya, bekas 2 kaki yang seperti kaki Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Tarumanegara, Raja yang gagah berani di dunia. Inskripsi tertulis pada sebongkah batu andesit dengan ukuran tinggi, 151 cm, diameter atas, 72 cm, diameter bawah, 134 cm. Goresan berupa sepasang tapak kaki dan lukisan laba-laba yang dipahatkan di atas huruf. Tulisan terdiri dari 4 baris dituliskan dalam bentuk puisi India. Dalam prasasti ini terdapat 2 telapak kaki yang disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Berdasarkan isi prasasti dapat diketahui 3 hal, yaitu nama kerajaan Tarumanagara, nama Raja Purnawarman, dan mungkin dewa yang dipujanya Wisnu. Jadi di Kampung Muara ini ada beberapa situs peninggalan sejarah, yang mana di sini terdapat beberapa prasasti yang merupakan jejak leluhur Nusantara, yaitu di masa berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Nah, di masa Kerajaan Tarumanegara, raja yang paling diagungkan yaitu Raja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga dari Tarumanegara. Nah, masa kekuasaannya Purnawarman sebagai bukti bahwa dia memang menguasai wilayah Nusantara, ada jejak 7 buah prasasti. Nah, prasasti tersebut memang ada di wilayah Kampung Muara. Ada 3 buah prasasti, Ciaruten, prasasti Kebon Kopi, prasasti Muara Cianten. Sedangkan yang lainnya memang ada di beberapa wilayah seperti di DKI, di Provinsi Banten itu. Nah, di sini yang pertama kali ditemukan prasasti Ciaruten dulu pada tahun 1863. Nah, setelah ditemukan kemudian dilakukan penelitian, karena ini memang bukan hanya dari penelitian tahun
1800-an saja, melainkan memang data dari negara Cina pun ada tentang Tarumanegara itu. Makanya ini merupakan aset yang sangat penting. Pada saat itu orang tua saya yang masih mengurus, kemudian diajukan ke pemerintah pusat. Nah, tahun 1981 Prasasti Ciaruten dipindahkan dari sungai ke tempat yang lebih aman untuk perawatan supaya memang tetap terjaga. Kemudian yang kedua, Prasasti Kebun Kopi. Nah, di Prasasti Kebun Kopi memang ada tapak kaki gajah yang merupakan kejayaan masa Tarumanegara. Kemudian Prasasti Muara Cianten, memang prasasti itu kondisinya masih di antara pertemuan sungai, jadi memang belum dipindahkan. Prasasti itu memang sangat besar. Nah, di situ ada sebuah aksara. Menurut para ahli itu merupakan tanda suatu tempat adanya kota dan pelabuhan di sini, karena memang latar belakang sejarah Kampung Muara ini dulu adalah yang didirikan oleh Raja Purnawarman sebuah kota pada tahun 400 Masehi dan menjadi sebuah area perdagangan pelabuhan, yaitu di masa dinasti Soi. Nah, jalur transportasinya ya sungai Ciaruten, Cisadane, Cianten. Nah, jadi itu latar belakang tentang Purnawarman. Jadi di Nusantara ini berdasarkan tinggalan arkeologis yang ditemukan, Tarumanegara yang merupakan kerajaan tertua di Nusantara dengan 7 buah prasasti yang ditemukan. Mau nanya Pak, kalau hubungannya prasasti batu tulis yang ada di Nanggung ada nggak Pak? Ada, itu kan bagian dari prasasti Tarumanegara, namanya Prasasti Jambu Ya, di Kecamatan Nanggung. Ya. Gitu. Oh, berarti ada hubungannya dengan Ada sini? hubungannya. Oh, ya. Nah, Prasasti Tugu yang di Museum Nasional itu juga ada hubungannya? Ada hubungannya. Ya. Sama yang di Banten namanya Prasasti Cidanghyang. Iya, ada. Itu. Itulah yang jadi lingkar dalam dari catatan para ahli mengenai tentang kekuasaan Purnawarman yang sekarang menjadi beberapa wilayah provinsi, DKI, Jawa Barat, Banten. Lampung. Sedangkan lingkar luarnya ya Tatar Sunda disebutnya, Nusantara itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah itu nah harapan saya ke depan memang prasasti yang memang belum aman kondisinya ya supaya bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman gitu. Ada salah satu prasasti yang berada di kampung ini namanya Prasasti Muara Cianten, itu yang harus direlokasi. Masih banyak Bapak temuan mah di sini. Di area ini yang belum diamankan juga masih terkubur. Belum selesai penelitiannya. Ini yang tapak gaji, masuk aja Pak. Ini tentang kejayaan, tunggangannya sang raja, namanya Airawata, Gajah Airawata. Di sini kan ada aksaranya, Jaya Pisalasa, Pastina Airawata, Ribatidam Padan Payam. Pakai bahasa apa itu Pak? Sangsekerta. Ini Pak udah diterjemahkan. Aksara dari ini semua sudah diterjemahkan supaya mudah. Kalau ini memang masih asli di tempatnya. Zaman peradaban Islam ada jejaknya. Luar biasa ya. Iya. Sangat panjang. Pak, bisa dijelaskan batu ini Pak? Nah, kalau ini memang batuan seperti ini dikenal dengan nama batu umpak, yaitu bekas fondasi bangunan-bangunan yang memang ditempat tinggali oleh orang-orang dulu. Ini periodisasinya masa Pajajaran, yang mana memang setelah kekuasaan Tarumanegara berakhir di sini pindah ke tempat lain. Ini dikuasai oleh masa Pajajaran juga. Itu sekilas tentang sejarah Ciaruten yang kaitannya dengan eranya Pajajaran.
Banten sejenis batu ini disebutnya Watu Gilang. Kalau di Bogor mah ya sebagai batu tempat pancalikan, tempat duduk untuk melakukan tirakat-tirakat di zaman dulu. Posisinya pun ini menghadap ke sana, ke Kiblat. kiblat. Ya. Sama jenisnya yang dibawa oleh tentara pasukan Banten dulu. Ini batuan-batuan putih apa masih banyak yang terkubur juga. Ini kelihatan sedikit. Ini coba belum lagi kan area ini kalau